kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Tinjauan Kritis Kokprov Kurikulum Nasional. Adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu teori-teori kurikulum, kurikulum nasional dalam matematika, ideologi pelatih industri dan interest, dan dilanjutkan dengan kesimpulan. Baiklah, untuk pemateri silahkan dijelaskan. Baiklah, saya Santia selaku pemateri pertama. Materi pertama yang akan dijelaskan yaitu tentang teori-teori kurikulum. Model yang dikembangkan dalam buku ini menyajikan satu pendekatan teoritis untuk kurikulum matematika dan identifikasi dari tujuannya. Ini multidisipliner, bertumpu pada filsafat, sosiologi, dan sejarah. Dalam literatur, ada 3 jenis pendekatan yang dapat dibedakan bergantung pada mana disiplin-disiplin ini mendasarinya. Yang pertama yaitu ada pendekatan filosofis, pendekatan secara sosiologis, dan pendekatan secara historis. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan ini menggunakan filsafat, matematika, dan secara khusus pandangan berbeda, sebagaimana absolutisme dan falibilitisme sebagai basis untuk mengidentifikasi filsafat yang mendasari kurikulum matematika. Seperti pendekatan yang disajikan, penulis mengakui makna dari perbedaan filsafat matematika untuk tujuan dan pendaloginya. Bagaimanapun mempertimbangkan perspektif filosofi tanpa melokasikan mereka secara sosial berarti bahwa ketertarikannya disajikan oleh tujuan yang tidak diidentifikasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Monika Rita. Yang selanjutnya adalah pendekatan secara sosiologis. Yang mendasari model sosiologis adalah kompetisi kelompok sosial dengan membedakan misi dan ketertarikan yang membentuk aliansi temporer, tidak secara berturut-turut berbeda ideologi, untuk mencapai tujuan-tujuannya. Pendekatan ini kuat dalam mendeskripsikan faktor perubahan sosial dan tujuan dari kompetensi kelompok. Selanjutnya ada pendekatan historis. Pendekatan historis lebih relevan karena menawarkan model untuk mengklasifikasikan proyek kurikulum matematika menjadi 5 jenis. Yang pertama, matematika baru. Difokuskan secara luas dengan diperkenalkannya konten matematika modern ke dalam kurikulum murni atau terapan. Yang kedua ada behavioris. Berdasarkan psikologi behavioris, analisis konten ke dalam tujuan behavioris dan dalam beberapa kasus penggunaan instruction yang terprogram. Yang ketiga, strukturalis. Berdasarkan akuisisi perolehan secara psikologis tentang struktur dan proses matematika, ditandai oleh pendekatan Brunner dan Dienes. Yang keempat, formatif. Berdasarkan struktur psikologis perkembangan pribadi, misalnya teori plagiat. Yang kelima adalah lingkungan terpadu. Sebuah pendekatan menggunakan konteks multidisiplin dan menggunakan lingkungan baik sebagai sumber daya dan faktor motivasi. Skema ini adalah deskriptif dan tidak didasarkan pada satu teori keseluruhan epistemologis. Dan
dan yang selanjutnya akan dibacakan oleh Adisti Arisma Utami. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Monica Rita, yaitu tentang kurikulum nasional dalam matematika. Kurikulum nasional adalah bagian dari perubahan yang paling jauh jangkauannya dalam pendidikan di Inggris dan Wales. Selama 2 dekade terakhir, negara mempengaruhi semua sekolah untuk anak-anak berumur 5 sampai dengan 16 tahun. Pemerintah telah mengambil kendali langsung dari pendidikan dan menentukan baik isi dan penilaian dari kurikulum sekolah. Pada saat yang sama, sekolah di tingkat regional, lokal, dan institusional sedang direorganisasi secara fundamental. Ini adalah perubahan yang radikal dan hanya untuk mengingatkan kembali akan makna penuh mereka menjadi jelas. Hanya kemudian kita dapat mengevaluasi perubahan yang diterapkan di sekolah dan hasil-hasilnya. Sementara itu, kita dapat secara kritis memeriksa perkembangan yang dikembangkan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memberikan kritik terhadap tujuan, ideologis, dan konflik yang mendasari komponen matematika pada kurikulum nasional. Selanjutnya, yang ketiga ada ideologi, pelatih, industri, dan interes. Kurikulum nasional perlu dilihat pertama-tama dalam konteks politik nasionalnya. Para pelatih industri diwakili oleh Perdana Menteri Mr. Thatcher telah berkuasa di Britania sejak 1979. Dalam aliansi dengan hak politik yang lain, ideologi kelompok ini mencakup pandangan hierarkis ketat masyarakat. Visi moral menuntut peraturan individu ketat yang otoriter, ditambah dengan filsafat sosial berdasarkan pada metafora tempat pasar dan pilihan konsumen. Kunci utama yang mendukung ideologi ini adalah kepentingan diri sendiri. Kelompok ini merupakan unsur yang mobile di masyarakat, seperti bourgeois, pengusaha kecil dan membuat bisnis sendiri, dan akhirnya nouveau riches. Hal ini dinyatakan dalam kebijakan yang mendistribusikan ke atas kekayaan, mengganjar yang menanjak mobile di masyarakat. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya sebagai moderator akan menyimpulkan hasil dari presentasi kami. Ideologi humanis selama dan bermanfaat terhadap penekanan pendidik progresif pada sifat pengalaman matematika. Para pelajar itu, kurikulum nasional matematika telah membagikan tren ini dan meniadakan keuntungan secara kokoh 1982 dari perspektif pendidik progresif. Selain ini, pengenaan ujian nasional pada usia 7, 11, dan 14 tahun dan penilaian mendorong kurikulum untuk pembalikan dari kebijakan komprehensif egaliter tahun 1960-an dan 1970-an. Ini telah lama menjadi tujuan dari pelatih industri dan beberapa humanis lama. Cox dan Dison 1969, 1669A, 1970, Cox dan Boyson 1975. Hasil yang diharapkan dari pergeseran ini adalah memesan hierarki sekolah dan murid menjadi urutan kekuasaan, dorongan pasar, pecking order, mengikis apa kesamaan dari apa ada penyediaan pendidikan. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.